selamat datang di Puisiku Diary. Di tempat ini, kata berubah menjadi kisah, dan setiap kisah menyimpan rahasia yang tak semua orang berani dengar. Tentang mereka yang tak terlihat namun selalu mengintai. Selamat mendengarkan alur ceritanya. Kalau cerita ini bohong, harusnya gampang dibantah. Masalahnya, sampai hari ini tidak ada yang berani membantahnya. Stasiun Manggarai tidak pernah benar-benar tidur. Kalau kamu sering naik kereta malam, kamu pasti paham maksudnya. Meski jadwal resmi berakhir, masih ada suara langkah kaki, dengung listrik, bunyi besi beradu, dan petugas yang mondar-mandir memastikan semuanya aman. Lampu memang diredupkan, tapi tidak pernah padam sepenuhnya. Manggarai adalah simpul jantung, dan jantung tidak boleh berhenti. Peristiwa ini terjadi bukan pada jam sibuk, bukan pula di siang hari saat ribuan pasang mata bisa merekam dengan ponsel. Kejadian ini muncul di waktu yang selalu luput dari perhatian, menjelang tengah malam saat stasiun hanya diisi oleh orang-orang yang benar-benar punya alasan untuk berada di sana. Sekitar jam 23 lebih 40 menit malam hari, malam itu tidak istimewa, tidak ada hujan lebat, tidak ada pemadaman listrik, tidak ada gangguan sistem yang diumumkan. Bahkan beberapa saksi mengatakan malam itu justru terasa terlalu normal. Beberapa penumpang masih duduk di bangku besi, menunggu kereta terakhir yang terlambat. Seorang pedagang minuman masih melayani pembeli dengan wajah setengah mengantuk. Dua petugas keamanan berdiri di ujung peron, berbincang pelan sambil sesekali melirik jam tangan. Lalu dari arah timur stasiun terdengar suara yang seharusnya tidak ada, bukan klakson, bukan pengumuman, melainkan gesekan rel yang lambat dan berat seperti besi tua yang digerakkan dengan hati-hati. Awalnya, sebagian orang mengira itu hanya rangkaian kereta perawatan rel. Manggarai memang kadang dilalui kereta teknis di malam hari. Tapi ada satu detail kecil yang langsung membuat beberapa saksi merasa tidak nyaman. Lampunya. Bukan putih terang seperti KRL modern. Bukan pula kuning terang seperti kereta jarak jauh. Cahayanya redup, kekuningan, dan tidak stabil seolah berasal dari sistem penerangan lama. Seorang pedagang yang sudah lebih dari 10 tahun berjualan di sekitar peron mengaku sejak awal ia merasa ada yang janggal. Biasanya kereta dinas itu bunyinya beda, katanya. Ini suaranya pelan tapi berat, kayak nahan sesuatu. Kereta itu masuk perlahan ke jalur lama di sisi timur, jalur yang jarang dipakai dan tidak terlihat jelas dari area utama. Anehnya tidak ada satupun pengumuman dari pengeras suara. Tidak ada petugas yang bersiaga khusus, seolah sistem stasiun tidak menganggap kereta itu ada. Namun kereta itu terlihat jelas, rangkaiannya pendek, gerbongnya lebih kecil dari KRL, pintu gesernya manual dengan gagang besi yang sudah kusam. Cat luarnya tampak pudar, bukan karena kotor, tapi seperti sudah lama tidak tersentuh perawatan. Beberapa saksi menyebut bentuknya mirip kereta ekonomi lama yang dulu sering dipakai puluhan tahun lalu sebelum Manggarai mengalami modernisasi besar-besaran. Kereta itu berhenti. Bukan berhenti mendadak, tapi berhenti dengan sangat rapi, tepat di posisi peron lama. Posisinya terlalu presisi untuk disebut kebetulan. Dan disinilah keanehan kedua terjadi, pintunya terbuka. Tidak ada suara seperti pintu otomatis, tidak ada bunyi sistem pneumatik, hanya bunyi besi bergeser pelan, lalu berhenti. Beberapa penumpang refleks berdiri. Salah satunya bahkan sempat meraih tas, mengira ini mungkin kereta tambahan atau kereta pengganti. Tapi sebelum siapapun sempat mendekat terlalu jauh, seorang petugas keamanan senior yang belakangan diketahui sudah lebih dari 20 tahun bertugas melangkah cepat dan menghentikan mereka. Dengan suara rendah hampir berbisik, ia berkata, "Jangan ke sana dulu." Nada suaranya tidak panik, tapi juga tidak biasa. Salah satu saksi mengaku sempat melihat ke dalam gerbong. Dari kejauhan terlihat beberapa sosok duduk diam menghadap ke depan. Mereka tidak berbicara, tidak bergerak, tidak ada yang menoleh. Yang aneh, tidak ada satupun yang turun. Padahal pintu sudah terbuka lebih dari 1 menit. Biasanya, bahkan di jam sepi, akan ada minimal 1-2 orang turun atau naik. Tapi ini tidak. Gerbong itu seperti menunggu sesuatu. Seorang pria paruh baya yang mengaku sering naik kereta malam sempat mendekat beberapa langkah. Ia ingin bertanya apakah kereta itu menuju Tanah Abang atau Jatinegara. Namun sebelum pertanyaannya keluar, petugas yang sama kembali menahannya. Kali ini dengan kalimat yang lebih jelas, "Mas, itu bukan kereta hari ini." Kalimat itu terdengar aneh, bukan jadwalnya. Bukan kereta penumpang, tapi bukan kereta hari ini. Beberapa saksi baru menyadari satu hal lain yang mengganggu.
Tidak terlihat masinis di kabin depan. Biasanya meski dari jauh, bayangan atau pantulan cahaya akan terlihat, tapi kabin itu gelap. Bukan mati, tapi seperti tidak pernah dinyalakan. Setelah beberapa menit yang terasa jauh lebih lama dari waktu sebenarnya, pintu kereta itu menutup sendiri, tanpa aba-aba. Tanpa suara peringatan, kereta itu bergerak kembali, bukan ke arah jalur aktif, melainkan menuju jalur buntu yang sudah lama tidak digunakan. Dan disitulah momen yang paling sulit dijelaskan. Kereta itu menghilang, bukan ngebut, bukan berbelok, tapi seperti ditelan gelap di ujung rel. Padahal, menurut beberapa petugas, jalur itu seharusnya hanya cukup untuk beberapa meter sebelum berhenti total. Tidak ada ruang untuk rangkaian sepanjang itu. Beberapa detik setelahnya, suasana peron sunyi. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang tertawa. Bahkan suara stasiun seperti meredam sendiri. Salah satu petugas junior akhirnya bertanya pelan, "Pak, itu tadi apa?" Petugas senior itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas panjang dan berkata, "Kalau kamu masih mau kerja lama di sini, anggap aja kamu nggak lihat apa-apa." Keesokan harinya, cerita ini tidak muncul di media. Tidak ada laporan resmi, tidak ada klarifikasi. Tapi di antara petugas, teknisi, pedagang, dan penumpang rutin, cerita itu menyebar cepat. Dan semuanya sepakat pada satu hal. Kereta itu nyata, dilihat banyak orang, di waktu yang sama, di tempat yang sama. Masalahnya hanya satu. Kereta itu tidak pernah ada di jadwal manapun. Dan yang lebih mengganggu, ini bukan pertama kalinya cerita seperti ini terdengar di stasiun Manggarai. Kalau cuma satu orang yang lihat, mungkin bisa dibilang halusinasi. Masalahnya yang lihat malam itu terlalu banyak. Pagi setelah kejadian itu, stasiun Manggarai kembali seperti biasa. Kereta datang dan pergi sesuai jadwal. Pengumuman terdengar normal. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang aneh pernah terjadi beberapa jam sebelumnya. Tapi bagi orang-orang yang melihat kereta itu malam sebelumnya, rasa ganjilnya tidak ikut hilang. Seorang petugas keamanan yang bertugas malam itu mengaku hampir tidak tidur. Bukan karena takut, tapi karena satu pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Kalau itu bukan kereta resmi, lalu kenapa sistem membiarkannya masuk? Pukul 9 pagi, ia menemui seorang teknisi sinyal petugas yang bertanggung jawab pada pergerakan jalur dan sistem kendali. Awalnya obrolan itu santai, tidak langsung menyinggung kejadian semalam. Sampai akhirnya ia bertanya pelan, seolah bercanda. "Mas, semalam ada kereta tambahan ya? Kok nggak ada pengumuman?" Teknisi itu mengerutkan kening. "Tambahan? Nggak ada, semalam jalur normal semua." Petugas keamanan itu lalu menyebutkan detailnya, jamnya, jalurnya, arah datangnya. Wajah teknisi yang tadinya santai mulai berubah. Ia berbalik ke komputer, membuka log pergerakan kereta malam sebelumnya. Data terbuka rapi, semua tercatat, semua masuk akal, kecuali satu rentang waktu. Sekitar jam 23:38 sampai 23:45 malam, log memang ada, tapi isinya kosong. Tidak ada pergerakan tercatat, padahal di jam itu seharusnya ada aktivitas sinyal. Jalur itu memang jarang dipakai, tapi tidak pernah benar-benar diam. Teknisi itu mencoba memutar ulang rekaman CCTV dari sudut peron lama. Awalnya layar hanya menampilkan peron kosong. Lalu tepat di menit yang disebutkan petugas keamanan, sebuah rangkaian kereta terlihat masuk ke frame. Kereta itu ada, terlihat jelas. Namun saat timestamp bergerak, angka waktunya meloncat, bukan rusak, bukan error tampilan. Tapi seperti ada beberapa menit yang dilewati begitu saja. Teknisi itu memutar ulang berkali-kali. Hasilnya sama, kereta masuk, kereta berhenti, pintu terbuka, lalu loncatan waktu. Beberapa menit berikutnya, layar kembali normal menunjukkan jalur kosong. "Ini aneh," katanya pelan. "Bukan hilang, tapi kayak dilewatin." Cerita ini tidak dilaporkan secara resmi. Tidak ada tiket gangguan, tidak ada laporan ke pusat. Alasannya sederhana, tidak ada dasar administratif untuk melaporkan sesuatu yang secara sistem tidak ada. Namun kabar itu cepat menyebar di kalangan internal. Beberapa petugas senior mulai ikut bicara. Awalnya pelan, nyaris berbisik. Mereka tidak menyebutnya sebagai kereta hantu. Mereka hanya menyebutnya dengan istilah yang lebih aman, rangkaian lama. Salah satu petugas senior yang sudah bertugas sejak sebelum Manggarai direnovasi besar-besaran akhirnya membuka cerita. Dulu, sebelum sistem modern dan pengawasan digital seketat sekarang, Manggarai adalah tempat yang jauh lebih gelap di malam hari. Jalurnya lebih banyak, pencahayaan minim, prosedur belum seketat sekarang, dan di masa itu pernah terjadi insiden kereta malam. Bukan kecelakaan besar yang masuk berita nasional, bukan tabrakan spektakuler, melainkan kejadian kecil yang pelan-pelan menghilang dari catatan.
Sebuah rangkaian tua berjalan di luar jam sibuk mengalami gangguan di jalur lama. Api sempat muncul di salah satu gerbong. Kepanikan terjadi. Tidak semua penumpang tercatat dengan jelas karena saat itu sistem tiket masih manual dan longgar. Beberapa korban selamat, beberapa luka-luka, dan beberapa tidak pernah tercatat keluar dari sistem. Zaman dulu yang kayak gitu bisa selesai dengan diam, kata petugas itu. Bukan karena jahat, tapi karena sistemnya belum siap. Sejak kejadian itu, menurut cerita yang beredar di kalangan petugas lama, jalur tersebut jarang sekali dipakai. Bukan karena rusak, tapi karena dianggap tidak bersih. Bukan bersih dalam arti teknis, melainkan ada sesuatu yang belum selesai. Seorang petugas lain menambahkan satu detail yang membuat suasana makin sunyi. Kalau ada kereta yang lewat tanpa kode, tanpa nomor, tanpa pengumuman, itu biasanya muncul di jam yang sama. Menjelang tengah malam, bukan setiap hari, tidak rutin, tapi selalu di jam-jam ketika stasiun hampir kosong. Menariknya, setiap kali cerita ini muncul, selalu ada satu kesamaan. Tidak pernah ada laporan penumpang resmi yang mengaku naik dan turun dari kereta itu. Artinya, kalau kereta itu benar ada, ia tidak melayani siapapun yang tercatat hidup di sistem. Petugas keamanan yang melihat kejadian malam itu mulai mengingat ulang satu kalimat yang diucapkan rekan seniornya. Itu bukan kereta hari ini. Sekarang kalimat itu terdengar jauh lebih berat. Hari-hari berikutnya, beberapa petugas mengaku mulai mengalami hal-hal kecil yang sulit dijelaskan. Bukan penampakan, bukan suara keras, tapi gangguan-gangguan ringan. Jam dinding di ruang petugas berhenti tepat di jam 23 lebih 40 menit malam hari. Lampu indikator jalur lama menyala sebentar lalu mati sendiri. Dan beberapa orang bermimpi hal yang sama, tentang peron yang sepi, tentang kereta tua yang berhenti terlalu rapi, tentang pintu yang terbuka tapi tidak mengundang. Yang paling mengganggu adalah satu cerita dari petugas teknisi yang mencoba menelusuri arsip lama, arsip fisik bukan digital. Ia menemukan satu map lusuh tanpa judul jelas. Di dalamnya ada laporan singkat tentang gangguan rangkaian tua di Manggarai bertahun-tahun lalu, tanggalnya hampir pudar, nama keretanya tidak lengkap, dan di bagian akhir laporan ada satu catatan tangan, perjalanan dihentikan sementara, status akhir tidak dilanjutkan, bukan selesai, bukan dibatalkan, tapi tidak dilanjutkan. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang mencoba mengecek lebih jauh, bukan karena tidak bisa, tapi karena semua orang paham batasnya. Di Manggarai ada hal-hal yang boleh ditanya, ada hal-hal yang sebaiknya dibiarkan lewat. Dan kereta itu jelas masuk kategori kedua. Kadang yang paling menakutkan bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang hampir kita lakukan. Cerita tentang kereta itu mungkin akan berhenti sebagai obrolan internal petugas, seandainya tidak muncul satu saksi tambahan. Bukan petugas, bukan teknisi, melainkan penumpang biasa. Seorang pemuda usia sekitar akhir 20-an bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor kawasan Kuningan. Ia bukan tipe yang suka cerita mistis. Rekan-rekannya menggambarkannya sebagai orang rasional, bahkan cenderung skeptis. Malam itu ia lembur, pekerjaan molor. Dan ketika keluar kantor, jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Ia tahu KRL terakhir sering tidak tepat waktu. Jadi ia tidak panik saat sampai di Manggarai dan mendapati peron relatif sepi. Beberapa orang masih menunggu, tidak banyak. Suasananya tenang, sedikit lengang tapi tidak terasa menyeramkan. Hujan rintik turun pelan. Ia berdiri agak menjauh dari kerumunan kecil, memainkan ponselnya, sesekali melirik papan jadwal digital. Kereta terakhir belum muncul. Lalu, tanpa pengumuman apapun, ia melihat sebuah rangkaian kereta masuk perlahan dari arah timur. Reaksi pertamanya sederhana, lega, akhirnya. Ia tidak langsung menyadari keanehannya. Yang ia perhatikan pertama kali hanyalah fakta bahwa kereta itu berhenti sangat rapi. Terlalu rapi untuk ukuran kereta yang datang tanpa pemberitahuan. Baru ketika ia melangkah mendekat, satu persatu detail kecil mulai terasa janggal, lampunya redup, catnya kusam, dan tidak ada suara sama sekali, tidak ada dengung listrik, tidak ada suara pintu otomatis, tidak ada suara langkah penumpang di dalam. Pintu gerbong terbuka perlahan, ia melihat ke dalam, ada orang-orang di sana, jumlahnya tidak banyak. Duduk berjejer, menghadap ke depan. Mereka berpakaian rapi tapi modelnya tidak modern. Kemeja polos, gaun sederhana, celana kain longgar, tidak ada yang bermain ponsel, tidak ada yang berbicara, mereka hanya duduk. Pemuda itu sempat berpikir, mungkin ini rombongan pekerja lama atau penumpang dari jalur lain. Tapi satu hal membuat langkahnya melambat.
Tidak ada satupun dari mereka yang menoleh, padahal pintu sudah terbuka dan suara hujan di luar cukup terdengar. Ia berdiri di ambang pintu. Satu langkah lagi ia akan naik. Saat itulah seorang wanita tua di dalam gerbong mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya kosong, tapi bukan kosong yang mati, lebih seperti menatap tanpa fokus. Lalu dengan suara pelan tapi jelas ia berkata, "Mas, kereta ini nggak berhenti di hari kamu." Kalimat itu membuat tubuhnya kaku, bukan karena suaranya keras, bukan karena nadanya mengancam. Justru karena terlalu tenang, seolah kalimat itu bukan peringatan melainkan fakta. Dalam sepersekian detik ia mendengar seseorang memanggil namanya dari belakang. "Maas," ia refleks menoleh. Seorang petugas berdiri beberapa meter darinya, melambaikan tangan dengan wajah serius. Begitu ia menoleh kembali ke arah kereta, pintu sudah tertutup, bukan menutup perlahan, tapi sudah tertutup sepenuhnya. Dan dalam waktu yang terasa tidak sampai 5 detik, kereta itu bergerak pergi, masuk ke arah jalur lama yang gelap. Pemuda itu berdiri terpaku, jantungnya berdebar keras, tangannya gemetar. Petugas itu menghampirinya dan hanya berkata singkat, "Mas, kalau nunggu kereta terakhir, pindah ke peron sana aja." Tidak ada penjelasan, tidak ada pertanyaan, tidak ada klarifikasi. Seolah apa yang baru saja terjadi tidak perlu dibahas. Kereta terakhir yang sebenarnya datang sekitar 20 menit kemudian, normal, terang, ramai. Tapi sepanjang perjalanan pulang, pemuda itu mengaku tidak bisa berhenti memikirkan satu hal, kalimat wanita tua itu. "Kereta ini nggak berhenti di hari kamu." Malam-malam berikutnya ia mulai bermimpi aneh, tentang duduk di dalam kereta tua, tentang peron yang sama tapi kosong, tentang stasiun yang dilewati berulang-ulang tanpa pernah sampai tujuan. Dalam mimpi itu ia selalu duduk sendirian, dan setiap kali ia mencoba berdiri, pintu tidak pernah terbuka. Ia akhirnya menceritakan pengalamannya ke seorang teman yang kebetulan kenal petugas kereta. Cerita itu sampai ke telinga orang-orang yang melihat kejadian malam itu, dan anehnya detail ceritanya cocok, jamnya, jalurnya, bentuk keretanya, bahkan kalimat petugas yang melarang mendekat. Tidak ada yang berani mencatatnya secara resmi, tidak ada yang mau menulis laporan, karena semua orang yang tahu cerita ini paham satu hal, kalau pemuda itu sedikit saja lebih cepat melangkah, mungkin ceritanya akan berbeda, mungkin ia akan naik, mungkin namanya tidak akan pernah muncul di sistem, mungkin ia hanya akan jadi cerita lain tentang penumpang yang tidak pernah sampai tujuan. Sejak itu di kalangan petugas lama Manggarai ada satu nasihat yang terus diulang pada petugas baru. Kalau lihat kereta tanpa nomor, tanpa pengumuman dan lampunya redup, jangan penasaran. Karena tidak semua perjalanan disiapkan untuk kita pulang. Dan sampai hari ini tidak ada klarifikasi resmi, tidak ada bantahan terbuka tentang kereta terakhir yang tidak pernah ada di jadwal stasiun Manggarai. Yang ada hanya cerita. Cerita dari orang-orang yang melihat dan satu orang yang hampir naik. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk update video-video terbaru lainnya. Terima kasih.